Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, dan tidak lupa juga buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga jos terus teman-teman ya. Puasanya jangan ada yang bolong ya, dan menikmati hari kemenangan nanti ya di Idul Fitri nanti dengan sangat-sangat ceria lah ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Tapi sebelumnya tetap do your own research, gunakan uang sebijak mungkin, dan kalau bisa tetap uang dingin. Karena kali ini ya beritanya agak sensitif teman-teman, karena di sini CFTC ya, Amerika Serikat menuntut CEO Binance ya atau CZ ya, dan Bitcoin tiba-tiba turun 1400 ya, berkurang 1400, bukan turun ke 1400 ya di kemarin. Tapi ini teman-teman, kenapa saya bilang sangat-sangat kalian harus ambil perhatian di video ini, karena gini teman-teman ya, segala kemungkinan bisa terjadi di dunia kripto ya. Contohnya FTX ya. Dan kalau teman-teman cek ya, BUSD ya sudah dikurangi pairnya. Jadi sekarang tuh BUSD lagi istirahat untuk di Binance teman-teman ya. Karena ya biasalah ya, kalau sudah berhubungan dengan apa namanya, SEC ya atau SEC teman-teman, ini agak ribet ya dan agak lama ya, karena mereka memang benar-benar nyari uang ya kalau saya lihat, karena tetap politik di dalamnya. Tapi untuk lebih khusus ya, semoga nggak terjadi seperti FTX ya. Tapi kita bahas dulu biar lebih jelas. Oke, CZ dituntut oleh CFTC ya bener ya, Amerika Serikat, karena diduga melanggar aturan perdagangan ya. Jadi di sini Komisi Perdagangan Komoditi dan Berjangka Amerika Serikat atau CFTC ini menggugat CEO pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, yaitu Binance ya, Changpeng Zhao ya. Akibatnya Bitcoin kehilangan lebih dari 1400 dalam hitungan menit. Langsung anjlok ya teman-teman ya. Yang yang ambil long ini pasti liquid parah ya. Dan di sini ada beberapa poin ya, menurut dari CNBC ya, CZ ya, dituntut karena diduga melanggar peraturan perdagangan ya. Dan poin kedua, pengajuan pengendalian menetapkan bahwa pertukaran telah mengambil pendekatan yang diperhitungkan untuk meminta pelanggan Amerika Serikat yang melanggar peraturan federal ya. Oke, dan di sini poin keempat, CZ dan mantan petugas kepatuhannya Samuel Lim diduga secara aktif memupuk pelanggan VIP yang menguntungkan dan penting secara komersial ya, termasuk pelanggaran institusional ya, yang berlokasi di Amerika Serikat. Akibatnya harga Bitcoin melonjak 1400-an ya, kira-kira seperti itu untuk beritanya teman-teman. Nah, dan di sini terjadi panic attack ya, yang bisa dibilang ya itu ya, panik lah, orang-orang panik, diserang panik. Dan di sini CEO Binance menyangkal tuduhan dari CFTC ini teman-teman ya, karena memanipulasi pasar. Dia sudah menyangkal, intinya seperti ini. Dan di sini ya, Zhao adalah, ada kutipan di sini ya dari mereka, Zhao adalah pemilik langsung, atau CZ ini adalah pemilik langsung atau tidak langsung dari entitas yang telah terlibat dalam aktivitas perdagangan eksklusif di platform Binance, termasuk Merit Peak Limited ya, dan Sigma Chain AG ya. Dan Zhao adalah pemilik langsung atau tidak langsung dari sekitar 300 akun Binance terpisah yang telah terlibat dalam kepemilikan aktivitas perdagangan di platform perdagangan Binance ya. Jadi teman-teman paham ini teman-teman ya. Dan di sini ya, yang sangat-sangat saya lihat berbahaya ya, karena ada juga beberapa penarikan, dan tentunya penarikan itu terjadi di Binance ya. Tapi nanti kita akan bahas di next site, di next artikel ya. Oke, mengapa beberapa tuduhan ya? CZ menjelaskan bahwa Binance ya tidak berdagang ya untuk mendapatkan keuntungan atau untuk memanipulasi pasar ya. Karena memang bisa saja teman-teman ya, CZ membuat akun 300 akun ini bisa saja ya, bisa saja, dan dia ikut di dalamnya. Intinya gini kan, kalau seandainya dia buat 300 akun ya, ini kita berbicara politik dikit nih. Kalau dia buat 300 akun dan dia main di future-nya Binance ya, otomatis dia bisa dia bisa setting dong ya kan, karena dia lebih dulu mendapatkan info market, bukan dia mengatur market teman-teman ya. Jadi harus kita bisa bedakan, dia nggak mengatur market ya, dia nggak bisa ya, kecuali ya dia berbelanja di semua exchange gitu loh ya. Tapi di sini kita lebih ke mafianya dulu nih ya. Ini contoh-contoh ya. Dia buat 300 akun, dia masuk di situ ya. Dia masuk di
future ya, tiba-tiba dia bisa menang lah, bukan tiba-tiba tapi memang dia bisa atur sampai dia bisa menang di situ ya. Sedangkan kalau kita berbicara kemenangan otomatis diambil dari situ. Karena transaksi yang terjadi di future teman-teman ya sangat-sangat tidak menyentuh spot ya, tidak menyentuh market spot teman-teman ya. Itu yang kita harus tahu dulu. Jadi jangan sembarang juga kalian main di future teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini contoh ya, ini contoh. Nah, dan selanjutnya di sini dia juga mengatakan bahwa mereka memiliki afiliasi yang menyediakan liquidity untuk pasangan yang kurang liquid ya dan merasa sedang dipantau khususnya untuk tidak mendapatkan keuntungan besar ya. Oke, jadi intinya Binance di sini menipu atau CZ ini menipu. Dan di sini CEO Binance juga menegaskan ya kembali bahwa mereka memiliki aturan perdagangan tanpa hari selama 90 hari ya untuk karyawan mereka, yang berarti bahwa mereka tidak diizinkan untuk menjual koin dalam waktu 90 hari sejak pembelian terbaru atau sebaliknya. Oke, jadi Binance CZ ini melawan juga ya. Dia mengatakan sedangkan kami juga memberikan aturan ya. Jadi mereka juga si Binance juga ini punya aturan di dalamnya, perusahaannya punya aturan untuk setiap karyawan yang trading atau berbelanja ya setelah beli dalam 90 hari itu nggak bisa menjual ya, nggak bisa transaksi, kira-kira seperti itulah ya kasarnya. Tetapi apapun yang dilawan Binance, apapun yang diklarifikasi oleh CZ teman-teman, ini kasus sudah bergulir ya. Dan seperti yang saya bilang tadi di artikel selanjutnya ya, ini saya combine di antara 3 artikel dari Crypto Potato teman-teman. Di sini Binance withdraw surge during penarikan Binance melonjak selama dakwaan CFTC teman-teman ya. Jadi penarikan ya atau orang panik di sini ya. Ada peningkatan penarikan bersih dari Binance karena berita tentang tuduhan CFTC sesaat sebelum dan sesudah pengajuan. Ratusan juta dolar dalam kripto ditarik dari Binance tak lama setelah pertukaran itu ditampar dengan tautan perdata ya oleh regulator Amerika Serikat pada hari Senin ya. Atau bisa dibilang ya kasus yang tadi, yang 2 artikel tadi saya bahas teman-teman, membuat orang keluar dari Binance ya, kira-kira seperti itu. Banyak yang keluar ya di sini. Nilai 850 juta berasal dari Binance secara khusus dengan tambahan 240 juta keluar dalam arus keluar dari bursa atau 1 jam setelah biaya ditetapkan. Jadi hampir 1 miliar dolar teman-teman ya. 850 1 miliar dolar lebih, sorry 1 miliar 40 juta ya, atau bisa dibilang 1 miliar lebih lah, intinya 1 miliar lebih keluar dari Binance ya karena ini teman-teman ya. Karena isu ini atau karena kejadian ini. Tapi sekali lagi kenapa saya bilang Dior teman-teman? Karena jangan sampai ada yang berpikir Binance itu bisa menjadi seperti FTX ya. Karena BUSD ya atau koin stable coin dari Binance teman-teman itu sudah sudah sedang diperiksa ya, kira-kira seperti itu ya. Kita tunggulah berita selanjutnya apakah yang akan terjadi. Intinya kalau kalian mau pindahkan aset ya, saya nggak menyuruh, tapi kalau kalian mau pindahkan aset boleh juga ya, kira-kira begitu maksud saya. Bukan berarti saya menyuruh ayo pindahkan nanti Binance seperti FTX. Saya tidak mengatakan seperti itu, saya tidak menyuruh. Saya hanya mengatakan kalau kalian mau pindahkan silahkan ya, karena itu uang kalian. Tapi kalau saya pribadi kalian tanya bang kamu tetap di Binance enggak ya, saya enggak pakai Binance teman-teman ya, jujur saja saya enggak pakai Binance. Kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya, sudah sejak awal ya, dari awal saya buat konten saya enggak pernah naruh link referral saya di deskripsi Binance ya. Yang ada hanya Bybit, Lbank dan MXC, itu yang saya pakai. Kalau untuk di Binance ya adalah tiba-tiba, tapi punya akun ya, saya punya akun. Kalau di Binance cuma tiba-tiba ada promo apa, mungkin fee trading 0 ya untuk future, baru mungkin saya masuk ya kan, saya trading future di situ. Kira-kira begitulah. Oke, tetap Dior teman-teman ya, semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.